Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu berbuat semena-mena. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu berbuat zalim. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Tujuan sholat itu begitu ya, mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Atau dengan kata lain, dengan sholat itu kamu seharusnya melakukan kebaikan-kebaikan. Itu maksudnya. Dengan sholat, kamu sebetulnya harusnya melihat orang itu dengan cinta, gitu Pak. Cinta Pak. Sholat, jadi buah dari sholat adalah cinta. Melihat orang miskin cinta, aduh kasihan banget ya, kita sedekahin, kasih uang, berbagi, cinta. Ya, ada orang jahat kita baikin. Ya, ada yang orang susah kita bantuin, kita tolongin. Itulah fungsi sholat Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu membuat kamu cinta kepada manusia dan cinta kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Itulah sholat, fungsi sholat. Sehingga begitu orang yang rajin sholat dan paham, maka dia akan menghargai orang bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya Pak. Orang kere pun akan dihormatin Pak, karena harus melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jadi orang yang sholat, yang benar sholatnya itu akan melihat manusia itu benar-benar makhluk yang Allah ciptakan, yang harus kita hormati, yang kita cintai. Kita cinta kepada anak, kita cinta kepada istri, semuanya. Dengan cinta tadi, maka nggak ada kebencian Pak. Itu tugas sholat begitu. Jadi nggak ada kakak dengan adik berantem, itu nggak ada harusnya ya. Apalagi dengan tetangga gitu. Harusnya nggak ada kalau ngerti sholat Pak. Jadi tujuan sholat itu begitu Pak. Makanya ada sholat berjamaah. Kenapa? Biar kita saling kenal. Oh si dia tuh tadi kemarin nggak makan. Oh si dia lagi susah tuh nyari kerjaannya. Dibantu. Bahkan orang-orang yang sholat, kalau tidak sampai membantu orang lain, maka Allah kategorikan sebagai orang yang lalai dalam sholatnya. Dan ancamannya adalah neraka well. Bahkan orang yang sholat, orang yang haji, tidak mau prihatin dengan penderitaan orang lain, dengan penderitaan anak yatim, maka dianggap sebagai pembohong agama. Kita beragama itu bohong gitu. Allah sebutnya bohong kamu ngaku Islam, bohong. Kamu sholat untuk kamu sendiri, hajinya untuk hajimu sendiri, bohong, pembohong. Allah maunya dengan sholat itu kita jadi sayang kepada seluruh makhluk, gitu loh. Sayang semuanya. Itulah fungsi daripada sholat, gitu ya. Biar tidak pembohong, gitu ya. Di surat Al-Maun itu mungkin bisa dibaca ulang ya. Jadi kesalehan individu, kesalehan individu itu seperti kesalehan individu itu sholat, gitu ya. Yang hubungannya dengan Allah itu tidak cukup Pak, tidak cukup. Harus ditingkatkan menjadi kesalehan sosial. Dan ibadah yang berhubungan dengan masyarakat, bantu orang itu pahalanya banyak. Itu ada di fungsi sholat. Sebetulnya ada di situ. Cuma kita tidak paham. Karena nggak paham, kita rajin sholat, tapi sering tukaran. Itu karena kita nggak paham. Itu. Jadi ada di sholat. Jadi sholat itu ajaran yang sangat mulia Pak. Kalau kita geluti itu, mengajarkan cinta. Dan cinta itu bukan sampai mati. Salah. Cinta itu sampai ke surga. Sampai ke surga Pak. Bukan cinta mati, enggak. Sampai masuk surga baru cinta. Kalau cuma cinta sampai mati nanti masuk neraka, itu namanya enggak cinta. Makanya ajak orang untuk sholat. Istri kita ajak sholat, anak kita ajak sholat, tetangga kita ajak sholat, biar kita ketemu di surga.